Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Bertemu lagi dengan Bu Siti, yaitu Mapel OTK Keuangan. Ya, untuk Mapel OTK Keuangan, Bu Siti ingin mengulang kembali materi, yaitu tentang kas kecil atau biasa sering kita sebut dengan petty cash. Apa itu kas kecil? Kalian harus paham dulu. Jangan lupa-lupa. Lama-lama di rumah tidak tatap muka sama Bu Siti, malah sekarang lupa. Kas kecil adalah pengeluaran relatif kecil dan dikeluarkan oleh perusahaan. Ya. Di sini ada pengertian kas kecil secara detailnya, yaitu uang yang disisihkan oleh perusahaan untuk mengatasi pengeluaran kecil. Contohnya seperti ongkos taksi, konsumsi, bensin, terus peralatan, ATK, listrik, dan lain sebagainya. Oke. Kalau Bu Siti terlalu cepat, mohon diulang, direplay kembali. Dan jangan lupa siapkan peralatan dan buku catatannya. Yang perlu dicatat, tolong dicatat. Karena materi yang Bu Siti sampaikan berhubungan dengan ulangan ataupun tugas selanjutnya. Oke, Bu Siti lanjut ya, sambil kalian mendengarkan yang Bu Siti sampaikan dan menyimak materi yang Bu Siti tampilkan. Selanjutnya, perlengkapan administrasi dana kas kecil. Di sini ada beberapa yang mungkin sudah pernah praktek atau melihat. Kalau kalian besok UKK saat sebelum ujian nasional itu, kalau di SMK itu ada uji kompetensi kejuruan atau UKK yang akan dilaksanakan sebelum ujian nasional biasanya. Dan ada praktek yaitu kas kecil, yaitu baik dari pembukuan atau bukti-bukti dari kas kecil itu dibukukan sampai pembuat laporan dana kas kecil. Nah, ini perlengkapannya ada, contohnya kalau ada pengeluaran biaya listrik, itu di semua pengeluaran dibuktikan atau dibukukan dalam bukti pengeluaran. Kalau kalian menerima uang, dibukukan atau dibuktikan dalam bukti penerimaan. Kalau tidak punya uang tapi ingin mengajukan, jadi kalian dibuktikan dalam bukti pengajuan dana kas kecil. Baru nanti disusun dalam Senel Hektar, terus yang paling atas itu laporan dana kas kecil. Ini gambaran aja, besok akan dilatih Bu Siti secara detail untuk pembukuan kas kecilnya. Yang selanjutnya, perlengkapan administrasi. Ini tadi sudah prosedur pengelolaan kas kecil. Ya, prosedur pengelolaan kas kecil. Di sini bisa kalian catat juga karena ini sangat penting, yaitu menaksir jumlah yang diperlukan untuk dana kas kecil. Berapa jumlah yang diperlukan untuk pengeluaran bulan ini? Terus setelah jumlah dana ditentukan, kemudian menarik cek. Cek yang sudah diuangkan selanjutnya disimpan oleh kasir. Terus melakukan pembayaran untuk pengeluaran dana kas kecil. Berdasarkan bukti transaksi tersebut, pemegang dana kas kecil membuat laporan pertanggungjawaban. Oke, jadi ini mesti gambarkan. Kita bekerja di perusahaan sebagai pengelola dana kas kecil. Kita tidak memegang uang. Nah, kita memerlukan banyak modal atau uang untuk mengeluarkan pengeluaran perusahaan yang relatif kecil. Contohnya, kita butuh 10 juta. Padahal kita tidak memegang uang 10 juta. Bagaimana caranya? Kita mengajukan ke bendahara 10 juta. Setelah bendahara menyetujui atau memberikan kita cek, kita uangkan dengan persetujuan pimpinan. Setelah diuangkan, uang yang kita pegang itu kita terima dengan mencatat di bukti penerimaan. Setelah uang diterima, kita belanja, mau beli bensin, alat tulis, konsumsi, dan lain sebagainya yang perlu, yaitu pengeluaran kecil perusahaan yang dibukukan dalam bukti pengeluaran.
Kalau kita sudah punya bukti pengajuan tadi dana 10 juta, bukti penerimaan, bukti-bukti pengeluaran kita belanja banyak itu yang relatif kecil, kita buktikan atau buktinya itu dikumpulkan jadi satu, kita buat buku laporan dana kas kecil, yaitu apa? Keterangan-keterangan yang tadi yang sudah dibukukan. Untuk lebih jelasnya bisa ada contohnya. Ini kan saya menjelaskan prosedur pengelolaannya. Lanjut, yang selanjutnya yaitu mengenali dokumen pemakaian dana kas kecil. Oke. Di sini ada beberapa yaitu pembelian perangko itu masuk ke mana, peralatan kantor, dana sosial masuk ke mana, dana sosial atau lain-lain. Pengisian bensin itu biasanya masuk ke biaya transportasi, yaitu pengelompokan yang dinamakan akun pengeluaran. Yang selanjutnya bukti transaksi. Apa itu bukti transaksi? Yaitu segala kegiatan yang dapat mempengaruhi posisi keuangan perusahaan. Pernah kan kalian mencari bukti transaksi? Contohnya belanja di Alfamart kan ada struknya. Belanja bensin di pom bensin itu kan juga kalau minta struk ada struknya. Terus membayar uang saat di sekolahan minta kwitansi itu namanya bukti transaksi. Jenis-jenis bukti transaksi yang lain contohnya ada bukti transaksi intern dan ekstern. Yang ekstern di sini ada faktur atau invoice, kwitansi, nota kredit, nota debit, cek, biliet, giro, rekening koran, dan bukti setoran bank. Ini macam-macam jenis dari bukti transaksi. Yang selanjutnya mohon disimak karena ini sudah masuk ke transaksi. Nah, contoh penarikan dana untuk kas kecil dengan cek sebesar 3 juta. Contohnya seperti ini. Keterangan debit dan kredit. Nah, sebelah kiri kita adalah debit, kanan kita adalah kredit. Dana kas kecil 3 juta masuknya debit, ke banknya kredit karena seolah-olah kita akan meminjam di bank. Contohnya seperti itu. Lanjutnya, ini contoh yang Bu Siti tadi sampaikan, pembuktian kas kecil atau dibukukan itu bentuknya itu macam-macam. Sekilas seperti ini bukti kas kecilnya. Terus contoh kwitansi. Nah, kalau kwitansi kalian sudah paham pasti ya. Seperti ini contohnya. Lanjut. Ini contoh-contoh untuk bukti-bukti transaksi. Nah, lanjut ke metode pencatatan dana kas kecil. Metode pencatatan dana kas kecil itu ada dua, yaitu sistem impres dan fluktuasi. Kalau impres itu dananya tetap. Setiap bulan dana yang dikeluarkan oleh perusahaan itu tetap dan dana impresnya juga tetap oleh perusahaan. Kalau fluktuasi dananya akan berubah-berubah. Ini ada keterangannya apa sih sistem impres atau dana tetap itu? Pembentukan dana kas kecil yaitu kaset diberikan sejumlah uang. Bentar ya. Sejumlah uang pada saat kas kecil hampir habis, kasir kas kecil membuat laporan penggunaan dana untuk keperluan pengisian kembali dana kas kecil. Pengisian dana kas kecil selalu sebesar pengeluaran yang telah dilakukan. Jadi pengisiannya itu sama besarnya dengan pengeluaran yang dilakukan. Ini pencatatan yang dana tidak tetap akan saya jelaskan untuk pertemuan berikutnya. Ini untuk mengenalkan saja kalau sistem pencatatan dana kas kecil itu ada dua, yaitu impres dan fluktuasi. Kalau impres itu sistem dana tetap, kalau fluktuasi berubah. Yang dana tetap tadi yang sudah saya jelaskan setiap bulannya tetap, yaitu jumlahnya sama dengan pengeluaran yang dibelanjakan. Kalau untuk fluktuasi atau sistem dana tidak tetap saya akan jelaskan untuk pertemuan berikutnya. Oke, terima kasih. Apabila ada
penjelasan dari Bu Siti yang kurang paham, bisa wapri atau komen di kolom komentar Classroom ini. Dan saya mohon setiap materi yang Bu Siti sampaikan mohon disimak, dipahami, dan dicatat karena berhubungan dengan tugas ataupun ulangan harian berikutnya. Oke.